الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, ditingkatkannya ilmu iman amal kita, sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam min adh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki tahun baru Islam lebih dari 1 bulan, bertepatan tanggal 12 Safar. Barang siapa tahun baru ini sama seperti tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru Islam ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa tahun baru Islam ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Insya-Allah. Oleh sebab itulah tidaklah kita melewati hari-hari ke depan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita dari pagi ke pagi lagi semua niatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Tidaklah hari-hari ke depan kita lewati kecuali untuk menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tidaklah hari-hari ke depan kita lewati kecuali untuk mencari nafkah. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling terbaik untuk keluargaku. Jadi kita melewati hari untuk ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, persiapan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelamatkan kita. Ini harus kita pahami, kita sadari ya. Allah telah menyelamatkan kita saat kita dilahirkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kembali menyelamatkan kita saat kita diwafatkan. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, lahir dalam keadaan bersih, suci, lurus. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Dari miliaran manusia, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah.
Jarak kita waktunya dengan Nabi sudah lama, 1500 tahun yang lalu. Jarak tempuh kita dari Indonesia ke Mekah Masjid Nabawi menggunakan pesawat juga 8-9 jam, jauh dan lama. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, kekasih Allah, derajatnya mulia. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tuanya, ayahandanya. Begitu pula Nabi Lut alaihissalam kepada istrinya, Nabi Nuh alaihissalam kepada anandanya. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW ke pamandanya. Karena memang hidayah datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Maka banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah atas anugerah hidayah yang Allah berikan. Mudah-mudahan istiqamah hingga husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup akhir tahun juga dengan bulan haram, bulan mulia. Awal tahun bulan Al-Muharram, akhir tahun juga bulan haram Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita husnul khatimah, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah kembali menyelamatkan kita bukan hanya saat kita diwafatkan, namun juga saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi kalau orang-orang barat itu banyak yang kesusahan untuk tidur, ya, sulit. Makanya dia perlu menggunakan pil, ya, pil mati, pil mudoreh, pil amr, ya. Nah, kalau orang Indonesia nggak usah khawatir, khutbah berlangsung jamaahnya tidur. Ya, beda tipis nih. Kalau saya lihat bapak-bapaknya ada bakat ashabul kahfi nih, ya, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur. Bangun-bangun Ustaz cepet banget ceramahnya. Mudah-mudahan husnul khotimah yang tidur menjadi bangun tadi, ya. Khutbah Jumat sebaiknya dilamain supaya istirahatnya maksimal. Khutbah nikah sebaiknya dipercepat karena pengantin tidak sabar. Begitu juga para tamu undangan sudah lapar, masya Allah, ya. Kalau kita tidur peluangnya dua. Dalam Quran disebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Saat kita tidur nyawa kita ditahan atau dilepas. Kalau ditahan nggak balik lagi, inna lillah. Saat kita tidur, nyawa kita dilepas lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusyur. Kalau kita hidup, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah wafatkan kita, Allah tutup peluang daripada fitnah dunia. Allah jauhkan kita dari maksiat dan dosa, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya punya buku, Bapak Ibu, jamaah semua nggak usah nyatet, ya, nanti juga hilang catatannya, ya. Beli buku saya, ya, itu judulnya Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Qur'an. Waktu lalu sudah pernah kita bahas. Nah, ini saya terinspirasi dari Syekh Ali Jaber, Allah yarham. Kira-kira 6-7 tahun yang lalu syuting bareng beliau di TV One. Ya, beliau ceramah-ceramahnya selain di media televisi juga dibukukan dari ceramah-ceramah beliau. Judul bukunya itu Cahaya dari Madinah. Nah, pengantar buku saya juga Ustaz Abu Somad, ini bestseller, silakan yang mau beli. Harganya 75.000, nggak ada yang boleh keluar dari masjid kecuali udah beli semua, ya. Nah, yang kedua ada lagi judulnya Perjalanan Manusia dalam Cahaya Al-Quran dari Ruh hingga Kabaliyah. Ini juga terinspirasi dari Ustadz Ali Hidayat. Beliau ini dulu teman kuliah saya, satu kelas, ujian Qurannya juga bareng. Mudah-mudahan beliau juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
Beliau menjelaskan dari awal kehidupan kita sebelum lahir, saat kita bayi, kemudian juga anak-anak, remaja, dewasa, tua, bentar lagi wafat, ya. Sampai kita kehidupan di akhirat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini pengantarnya juga saya minta Ustaz Abu Somad. Mudah-mudahan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kitanya sudah tidak ada, banyak orang membaca dan mengamalkan, insya Allah pahalanya terus mengalir. Insya Allah nanti bisa hubungi ke panitia masjid, bahkan masjid bisa membelikan ya untuk jamaah, tapi bacanya di masjid karena tulisannya wakaf lillahi ta'ala, jangan dibawa pulang ya, kayak Quran kita tuh pastiin, coba kita lihat tuh tulisannya jangan-jangan wakaf masjid dibawa pulang ya. Kalau beli boleh dibawa pulang. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita begitu cepat. Begitu cepat, nggak berasa. Dulu anak-anak, sekarang udah punya anak, udah punya cucu. Ya. Dia mimpi sudah wafat dimasukkan ke alam kubur, ya. Dia anggap udah mimpi, mimpi, ternyata benar-benar mati, nggak bangun lagi, ya. Nah, ini hidup ini sangat cepat berlalu. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dulu dari alam arwah. Alam arwah yang kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Qalu bala syahidna. Kemudian Allah jalankan lagi kita ke alam rahim. Ya, di rahim orang tua kita, ibunda kita di usia 120 hari atau 4 bulan sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada nyawanya nih. Kemudian sudah ditentukan 4 hal ajalihi, wafatnya. Wafat ini kalau udah jadwalnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diundur, enggak bisa dimajuin. Udah jadwalnya. Tapi yang berkah adalah kata baginda Nabi, man qala umruhu wa hasuna amalu. Panjang umurnya berkah amalnya. Ada yang pendek umurnya tapi berkah amalnya. Ada orang panjang umurnya tapi maksiat kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Bisa kita rubah. Atau ulama juga kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Takdir bisa berubah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita kepada Allah agar sehat walafiat, hidup kita berkah, bisa jadi panjang usia sesungguhnya, ya. Kemudian juga dengan silaturahim, dengan sedekah memperpanjang keberkahan usia kita. Pada hakikatnya bukan ulang tahun Bapak Ibu. Nah, tahun tidak ada yang berulang. Tahun terus berganti, yang ada adalah hilang tahun. Ini sisa waktu kita nih tinggal. Ya. Kata Nabi, usia manusia umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu gak banyak. A'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in wa khalluhum man yajuju zalik. Makanya kita lagi menuju kematian, menuju ke alam barzah, menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, rezekinya. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda menikah dengan orang kaya tidak berpengaruh, rezeki Anda tidak akan yang namanya nambah. Udah rezeki segitu. Mau kawin dengan orang kaya sama aja. Anda menikah dengan orang miskin tidak akan mengurangi rezeki Anda. Yang ada keberkahan kalau menikah dengan orang yang soleh dan soleh, hartanya penuh dengan keberkahan. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah,
tingkatan rezeki itu yang paling rendah kekayaan, uang, harta yang kita cari, padahal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu yang padahal belum dijamin. Surga, sealim apapun manusia di muka bumi, ada peluang kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Batu biru, batu karang, lain dulu lain sekarang. Kita nggak tahu kehidupan ke depan, ya. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada dia. Nikmatkah itu, kesulitkah itu, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang sabar, siapa yang bersyukur, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi tingkatan yang ketiga adalah rezeki sehat walafiat. Lebih mahal daripada harta, kekayaan, kekuasaan. Kalau bisa dibayar itu supaya dia sehat, dibayar. Maka prasmanan apa aja ada, mau yang mana modelnya juga ada. Yang makan supirnya, tuannya sakit kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke, jantung, semua. Nauzubillah min dzalik. Jadi sehat walafiat itu mahal. Lebih tinggi lagi yang kedua, rezeki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, pasangan soleh dan solehah, keturunannya baik. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahagiakan dia dunia dan akhirat. Betapa banyak orang yang kaya raya, yang terkenal, bubar pernikahannya, bermasalah rumah tangganya, anaknya bermasalah, dan seterusnya. Kemudian puncaknya rezeki adalah ridha Allah. Makanya kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kalau Allah udah ridha, udah pasti kita masuk surga. Kalau Allah udah murka, udah pasti masuk ke dalam neraka. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Sayangnya orang tua kepada anaknya, suami kepada anak tak sebanding dengan istri kepada anak, ibu kepada anaknya. Apalagi saat ibu sedang menyusui anaknya, sayangnya luar biasa. Sayangnya ibu kepada anak yang sedang disusui tak sebanding dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Bahkan saat kita khilaf, kemudian kita kembali kepada Allah, disitulah puncaknya cintanya Allah kepada hambanya. Innallaha yuhibbud dawam, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat senang kepada mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah selain rezeki udah ditentukan syakiyun au sa'idun, susah senangnya hidup jalanin aja. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biidznillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah udah tentuin, tinggal jalanin kehidupan, ikhtiar, banyak doa, jauhi maksiat dan dosa, taat kepada Allah, istiqamah, mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah, ya. Kemudian Allah jalankan lagi kita ke alam dunia, yang sebentar lagi kita akan tinggalkan alam dunia ini menuju alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Dimintakan kita masing-masing pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Di usia berapa? Di usia saat kita balik. Laki-laki sudah mimpi, tandanya dia balik, maka kewajiban wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, dosa, melanggar dosa, dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia, kata ulama, laki-laki mimpi nggak mimpi 15 tahun dia udah balik. Kalau udah mimpi sebelum itu dia udah balik. Dosa kalau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang disuruh jauhkan malah dimerapat. Kemudian usia wanita lebih cepat, datang bulan paling cepat itu kurang lebihnya itu 9 tahun, ya. Kalau di bawah itu dia masih bawa penyakit ya, 7 tahun dan sebagainya. Kalau udah 9 tahun dia datang bulan dan seterusnya, tandanya udah balik. Pisahkan tempat tidurnya, perintahkan dia salat, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, taat kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita nanti saat sudah matang dewasa, usia 40 tahun dan seterusnya. Menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, juga perhatian baginda Nabi. Begitu juga para ulama menjelaskan, orang kalau usianya udah 40 masih maksiat dan dosa lebih dominan daripada
kebaikannya, peluangnya sul khatimah hidupnya. Nauzubillah. Kalau usianya 40, kebaikannya lebih dominan daripada maksiat dan dosanya, itu berpeluang besar husnul khatimah. Makanya dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Saat usia kita sampai menginjak 40 tahun, hatta idza balagha arba'ina sana, apa yang mesti kita lakukan? 5. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, suami, istri, bapak, anak, ibu dan sebagainya. Banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak. Kalau kita hitung nggak sanggup menghitungnya. Kalau kita berzikir bahkan subhanallah, alhamdulillah, itu nggak kebalas yang namanya kebaikan Allah kepada hamba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saat Nabi peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi yang dilihat wanita lebih banyak masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Saat suami punya uang, abang disayang. Saat suami gak punya, abang ditendang. Gak boleh begitu. Keberkahan saat senang, keberkahan saat susah, saling melengkapi. Ridho ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar saat diuji, Allah ganti lebih baik lagi, Allah angkat derajatnya semakin mulia, Allah ampuni dosa. Kalau bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan lagi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tak terhingga, bahkan masuk ke dalam surga, dan lebih dahsyat lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Supaya kita pandai bersyukur, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kerja capek, orang yang nyari-nyari kerja kagak dapat, itu baru capek. Itu hal yang lumrah, syukuri. Banyak orang yang susah nyari kerjaan dan sebagainya. Ada orang yang lebih susah daripada kita, makanya termotivasi kita bersyukur kepada Allah. Wala tansur ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang lebih kaya dari kita, orang lebih sukses dari kita, tapi pandai bersyukur. Susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah. Termotivasi boleh. Yang dihalalkan oleh Nabi, seseorang yang diberikan harta, dia berbagi hartanya di jalan Allah. Seseorang yang diberikan ilmu, lalu dia mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya kepada yang lain, boleh iri kepada orang ini. Namanya ghibthah. Kalau kita semakin jauh kepada Allah, nggak pandai bersyukur, maka jangan lihat orang yang lebih tinggi daripada kita, ya. Kemudian yang kedua, buktikan syukur kita kepada Allah dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Khilafnya orang tua tak sebanding dengan jasanya, ya, tak sebanding dengan jasanya. Saya baru lihat di media sosial, mungkin udah lama kejadiannya. Habib Umar bin Hafiz, ya, hafizahullah, beliau ini pertemuan dengan presiden di Yaman suatu ketika, ya. Kemudian banyak petinggi-petinggi, orang-orang penting, mungkin disiarkan di televisi dan sebagainya. Kemudian tiba beliau ini izin, ya, izin dari ruangan, izin kepada presiden dan yang lainnya untuk keluar karena ada urusan. Yang melihat mungkin bertanya-tanya, ini urusan yang jauh lebih penting. Kemudian ada seorang yang dijelaskan oleh anaknya, oleh putrinya, bahwa sungguhnya bapaknya ini pulang. Kenapa dia pulang? Kenapa dia pergi? Kenapa dia izin? Ingin memenuhi panggilan ibundanya. Ibunya nggak tahu dia lagi ketemu dengan siapa, pentingnya bagaimana, ya. Ibunya hanya menginginkan anaknya ini mengimami sholat duhur. Yang jelas beliau udah sholat duhur duluan, sholat sunnah sudah duluan. Pulang dia siap jadi imam orang tuanya. Kemudian setelah selesai dia baru izin kembali. Masya Allah, ibunya nggak tahu ini panggilan orang tua, rahmat orang tua, ya. Jangan jadikan orang tua kita beban. Pengundang rezeki, pengundang rahmat, pengundang pintu surga Allah. Kata malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Nabi, rugilah celakalah orang yang datangkan orang tuanya ke muka bumi, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Durhaka sama orang tua, melawan, membangkang, menyakitkan,
nggak taat dan sebagai pintu surga kita laki-laki ada 2 orang tua kita. Apalagi kalau kita menyakitkan ibunda kita 3 kali lipat dosanya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga adalah wa an a'mala salihan tardah. Bukan hanya bersyukur kepada Allah, bukan hanya taat kepada orang tua, tanda syukur kita kepada Allah banyak-banyak beramal, banyak-banyak beramal. Kemudian banyak-banyak juga meninggalkan maksiat dan dosa, ya. Beramal di antaranya Allah mencintai amalan-amalan yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Afdhalus shalah ba'dal fardhah shalatul lail. Seutama salat 5 waktu. Kalau salatnya benar, semuanya benar. Yang pertama kali ditanya adalah salatnya. Salatnya bagaimana? Kalau di salatnya bagus, tepat bacaannya, tepat waktunya, tepat gerakannya, sesuai dengan tuntunan Nabi, Allah yang menjamin dengan salat itu dia gak bakal melakukan kemaksiatan dan dosa. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa? Apa sebab? Kalau salatnya bagus. Apa yang menyebabkan dia maksiat dan dosa? Ada yang salah dalam ibadahnya, dalam hajinya, dalam zakatnya, dalam puasanya, dalam sholatnya. Maka perintahkan anak usia 7-10 tahun sholat. Sholatnya di masjid, di musola. Yang laki-laki sering di rumah namanya laki-laki soleha, ya. Perempuan secara kodrat berbeda, derajatnya sama walaupun di rumah perintahkan sholat. Ada di Saudi saya lihat, Timur Tengah, ada anak lalai dalam sholatnya karena dia main game di rumahnya, PC-nya, komputer dijual sama bapaknya, ya, menyebabkan dia lalai mengingat Allah. Kenapa rezeki kita telat datangnya, kehidupan kita susah dan sebagainya, kita lama-lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera penuhi panggilan Allah. Kemudian afdalnya salat setelah 5 waktu, yang wajib salat malam, bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, atau yang sudah bisa setiap hari. Nabi itu wajib salat malam, tanda dia hamba Allah yang soleh, yang ikhlas. Kemudian Allah kabulkan doanya, Allah jaga karirnya, Allah lindungin dia, Allah muliakan dia. Alaikum bi khiyar fa innahu da'bus salihina qablakum. Lakukanlah salat malam karena itu kebiasaan orang soleh. Itu baru salatnya, belum baca Qur'annya, tingkatkan lagi, belum zikirnya. Kehidupan ini banyak maksiat dan dosa, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hawa nafsu. Kemudian juga dari bisikan setan, dari bisikan manusia, ya. Kemudian juga amalan-amalan yang lain, zakat, infak, sedekah, baca Quran, salat malam, qobliyah ba'diyah, menjaga salat 5 waktu dan sebagainya. Tingkatkan terus amalan-amalan ibadah kita, ya. Allah mencintai yang wajib, kemudian diikuti dengan sunnah. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Banyak sedikit Allah balas, banyak amalnya dimasukkan surga, ringan amalnya banyak dosanya masuk neraka. Siapa yang datang kepada Allah dengan memikul dosa dimasukkan neraka jahanam. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan imannya dibuktikan dengan amalnya, maka dia akan masuk ke dalam golongan yang derajatnya mulia, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Oleh sebab seluruh aktivitas kita, ibadah kita dalam rangka menjadi hambanya yang bertakwa. Kalau bertakwa, semua keinginan kita dikabulkan, dimudahkan. Apa yang menghambat rezeki kita karena dosa, apa yang memperlancar kehidupan kita tenang, damai, bahagia karena taat. Kenapa terjadi musibah? Dosa kita. Ma asaba min musibakum fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Karena dosa kita. Oleh sebab itulah, maka banyak-banyak kita tingkatkan amal saleh kita, ya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Bukan kita doang yang taat sama Allah. Istiqamah dalam kebaikan, meninggalkan dosa. Pastikan anak istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya habis safari dakwah, ada juga berdasarkan survei di media saya lihat, anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah lebih dari 500 orang itu terjangkit virus HIV AIDS. Bayangkan coba, ini anak-anak. Apalagi sekarang ramainya LGBT
nauzubillah min zalik, yang didukung oleh internasional dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Kata Nabi Lut alaihissalam, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Satu, pemerintahnya harus baik, bertakwa kepada Allah, berikan kebijakan yang benar. Kemudian yang kedua, seorang ayah harus menangani permasalahan rumah tangganya, yang menjadi imam untuk istrinya, yang mendidik anaknya. Kalau kita nggak sanggup, cari guru yang baik. Kalau kita nggak sanggup, didik anak kita di pesantren. Jauhkan mereka dari gadgetnya, dari bermain-main yang berlebihan, yang maksiatnya, yang dosanya. Badannya kita besarkan, otaknya dirampas orang, ya. Nggak anak-anak, nggak remaja, dewasa, bahkan yang tua. Judolnya, pinjolnya, benjolnya, nauzubillah min zalik. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Inilah yang ditakutkan oleh para nabi dan rasul. Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti, bukan hanya harta yang dititipkan, diwariskan, ilmu, tapi keimanan, ketauhidan, ketakwaan kepada Allah. Ma ta'buduna min ba'di Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dia yang akan menjaganya. Kita titipkan kepada Allah, tingkatkan kesolehan kita. Anak itu akhlaknya menular kalau kita contohin kebaikan. Bahkan kita suruh dia nggak mau. Tapi kalau kita akhlak, kita melakukannya kebaikan, otomatis anak kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah dan bundanya, insya Allah. Dan yang terakhir, wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak tobat. Udah nggak bosan sampai kita maksiat dan dosa, nipu orang, bohongin orang, maksiat, nyari yang haram, nggak puas dunia ini. Ya, Anda temu dengan haram sama segitu juga, Anda temu dengan halal sama juga, rezekinya segitu juga. Bahkan Anda tinggalkan sesuatu yang haram, mendapatkan yang halal jauh lebih banyak balasannya dunia apalagi akhirat. Perintah Allah, perintah Rasul, tobat kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat sungguh-sungguh, berjanji tidak melakukannya lagi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hambaku memiliki dosa seluas bumi setinggi langit, kata Allah, aku gak peduli dengan dosanya selama dia tidak mempersekutukanku dan tobat sungguh-sungguh kepadaku, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada Allah tobat sesama manusia, suami istri, anak, orang tua, saling memaafkan. Sahabat dijamin masuk surga. Amalan apa yang dilakukan? Cabut keinginan keirian kepada saudaranya yang lain, ya, kedengkian kepada yang lain dicabut dalam dirinya. Yang kedua, dia memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Wal afina 'anil nas. Dan Nabi juga memerintahkan, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi man tamarra. Sungguhnya aku tobat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Nabi dijamin masuk surga, gak ada dosanya. Tobatnya setiap hari 70 sampai 100. Semakin naik derajatnya, mulia di sisi Allah. Apakah kita banyak yang dosa? Oleh sebab itu banyak-banyak tobat, akui kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Jangan bosan-bosan tobat kepada Allah. Salah tobat lagi, salah tobat lagi. Terus mudah-mudahan istiqamah, husnul khatimah. Al-Fatihah. استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan menginspirasi iman kita sehingga kita bisa istiqomah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kajian Senin besok kita berjumpa dengan Ustaz Arifin Nugroho LC dalam kajian Sirah Nabawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.